Resort termewah di Purwakarta satu ini, vibes-nya tuh kayak negeri di atas awan dan cuma 1 jaman aja dari Jakarta loh. Guys, kalau biasanya kamu cari resort mewah, dengan view pegunungan dan lautan awan harus ke daerah Puncak Bogor ataupun Bandung. Kali ini kita akan coba tempat yang berbeda ya, tepatnya di Purwakarta. Karena ternyata di Purwakarta tuh ada hidden gem yang levelnya nggak main-main. Udaranya sejuk, fasilitasnya premium, dan setiap sudutnya tuh bikin berasa lagi liburan di luar negeri. Yes, ini dia Hidden Valley Hills Purwakarta. Resort ini lagi viral dan wajib masuk wishlist staycation kamu. Nah, buat kalian yang penasaran dengan review lengkapnya seperti apa, yuk tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini kita akan staycation di Hidden Valley Hills Purwakarta. Kalau kamu lagi suntuk sama macet, kerjaan, atau pengen healing tanpa harus jauh-jauh keluar kota, kamu wajib banget tahu tempat ini guys. View-nya tuh cakep loh, gunung-gunung megah, dan sunrise pagi harinya tuh cakep banget, apalagi diselimutin lautan awan. Serius, vibes-nya tuh kayak lagi liburan di negeri atas awan. Resort semewah ini ternyata cuma sekitar 1 jaman aja dari Jakarta. Jadi cocok banget nih buat staycation dadakan atau healing tanpa harus pergi terlalu jauh. Untuk alamat lengkapnya sendiri berada di Jalan Tol Cipularang, Cibodas, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ya. Buat kamu yang datang dari arah Jakarta, perjalanan menuju Hidden Valley Hills Purwakarta ini tuh cukup gampang guys. Dari Jakarta, kamu langsung masuk aja ke tol Jakarta Cikampek, terus nanti keluar di gerbang tol Jatiluhur. Untuk perjalanan normalnya, sampai ke lokasi itu memakan waktu sekitar 1-1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Nah, nanti setelah keluar tol, perjalanannya tuh masih sekitar 15-20 menitan menuju resort. Overall untuk akses jalannya sih udah cukup bagus guys. Tapi nanti mendekati area Hidden Valley Hills, jalan mulai menanjak dan berkelok. Karena memang tempatnya yang berada di kawasan perbukitan. Tapi kamu nggak perlu khawatir ya, masih aman kok buat dilalui mobil dan juga motor. Yang terpenting, kamu harus pastikan kendaraan dalam kondisi prima ya guys. Karena ada beberapa tanjakan yang cukup menantang mendekati area resort. Dan finally, kita udah sampai Hidden Valley Hills nih. Untuk waktu check-innya itu di jam 2 siang ya, dan untuk check-outnya itu di jam 12 siang hari berikutnya. Untuk lahan parkir kendaraannya juga luas banget dan proper, jadi kamu tuh nggak perlu bingung-bingung cari tempat parkir guys. Oke, kita mau lanjut check-in ya. Untuk area lobbynya tuh simple tapi tetap homey. Di sini udah disediain sofa yang nyaman buat tamu yang nunggu proses check-in dan juga check-out ya. Terus untuk proses check-innya juga gampang dan nggak ribet. Hidden Valley Hills ini punya tipe kamar baru yang lebih modern dan juga premium dibandingkan tipe sebelumnya. Namanya adalah tipe Master Suite yang ada di kamar nomor 808. Begitu masuk kamar, kesan elegannya tuh langsung berasa guys. Dari desain interiornya yang didominasi warna-warna hangat dengan sentuhan modern luxury. Di sini juga udah tersedia living room yang cukup luas, lengkap dengan satu set sofa yang empuk dan juga cozy. Terus sudah ada smart TV, free wifi, jadi kamu bisa puas nonton YouTube maupun Netflix kan. Di sebelah sini juga masih ada area duduk ya, lengkap dengan 2 kursi dan meja bundar. Untuk tempat tidurnya di sini tuh ada 2 guys. Oh iya, kapasitas tipe ini tuh bisa untuk 6 dewasa dan juga 6 anak. Tempat tidurnya tuh super nyaman ya, sampai detailnya tuh bikin suasana kamar berasa eksklusif gitu. Terus sudah tersedia kulkas 2 pintu, working desk, dan juga minibar lengkap dengan komplimennya. Penerangan di dalam kamarnya juga udah oke banget nih. Nah, ini untuk tempat tidur keduanya. Di dalamnya tuh udah ada meja rias yang bisa difungsikan juga untuk meja kerja. Terus sudah disediakan smart TV dan AC ya. Yang paling bikin betah di sini tuh ada jendela kaca berukuran besar yang menghadap langsung ke pemandangan bukit dan juga pegunungan. Jadi dari dalam kamar aja kamu tuh bisa menikmati view hijau yang jadi andalan resort ini guys. Next kita cek kamar mandinya ya. Untuk kamar mandinya tuh bersih dan udah ada bathtubnya. Untuk shower dan water heaternya juga berfungsi dengan baik. Ada wastafel, cermin kaca, terus ini untuk shower roomnya. Udah disediain handuk, sabun, sampo, dan juga kloset duduk. Untuk price listnya aku sebeli di sini ya guys. Oh ya, buat kamu yang mau dapetin harga murah, caranya gampang guys. Kamu bisa booking lewat video TikTok aku. Untuk linknya nanti kamu bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah, kalau ini untuk area rooftopnya. Dari sini tuh kita bisa lihat view pegunungan dan perbukitan yang memanjakan mata. Soal pilihan kamar, Hidden Valley Hills ini juga punya banyak tipe ya, yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kamu. Mulai dari tipe standar, superior, terus ada deluxe poolside, superior poolside, terus ada tipe suite dan masih banyak lagi.
Pokoknya cocok deh buat pasangan, keluarga kecil sampai kamar dengan pengalaman menginap yang lebih eksklusif. Jadi di sini tuh bukan cuma view-nya yang bikin jatuh cinta ya, tapi pilihan kamarnya juga lengkap dan punya pengalaman menginap yang beda-beda nih. Jadi nggak heran ya kalau banyak yang bilang Hidden Valley Hills ini sebagai salah satu resort dengan view terbaik di Purwakarta. Karena di satu tempat ini, kamu bisa menikmati panorama bukit hijau, pegunungan megah, lautan kabut di pagi hari, sunset yang cantik hingga city light-nya di malam hari. FYI, di sini kamu tuh nggak harus nginep ya guys buat menikmati Hidden Valley Hills. Karena selain resort, tempat ini juga bisa dikunjungi sebagai destinasi wisata loh. Jadi buat kamu yang cuma pengen jalan-jalan, foto-foto, atau menikmati pemandangan tanpa staycation, tetap bisa banget datang ke sini. Kamu bisa menikmati area wisata dengan panorama bukit dan pegunungan yang super cantik. Nggak cuma itu, kamu juga bisa hunting spot foto Instagramable di berbagai sudut, sampai menikmati suasana sejuk khas dataran tinggi yang bikin pikiran langsung fresh. Untuk tiket masuknya, aku sebut di sini ya. Kamu bisa langsung pause aja videonya. Buat kamu yang suka aktivitas seru dan memacu adrenalin, di sini juga tersedia berbagai wahana outbound yang bisa dimainkan bareng sama keluarga, pasangan, maupun teman-teman. Nah, ini adalah wahana yang paling ikonik di sini adalah Flying Fox-nya. Infonya, Hidden Valley Hills ini punya salah satu Flying Fox terpanjang di Jawa Barat, dengan lintasan yang membelah area perbukitan dan lembah hijau di bawahnya. Wah, seru banget ya. Bayangin aja deh, kamu bisa meluncur dari ketinggian, sambil menikmati panorama bukit berlapis, udara sejuk pegunungan, dan juga pemandangan alam yang terbuka luas sejauh mata memandang. Kamu juga bisa mencoba wahana karpet terbang ala Aladin kayak gini guys. Tempat ini tuh punya banyak banget spot foto estetik dengan vibes ala Eropa yang bikin hasil fotonya tuh berasa lagi liburan di luar negeri. Mulai dari bangunan bergaya klasik modern, taman-taman yang tertata rapi, jalan setapak yang cantik, sampai area dengan latar perbukitan hijau. Terus di sini ada beberapa pilihan kolam renang ya, termasuk infinity pool yang langsung menghadap ke hamparan bukit hijau dan pegunungan. Dan yang bikin beda dari kebanyakan resort lainnya, di sini kamu tuh nggak cuma disuguhin pemandangan alam yang cantik, tapi juga banyak spot dengan sentuhan sejarah yang unik dan edukatif. Yang bikin makin worth it, di sini tuh nggak cuma punya satu kolam renang, tapi ada 3 kolam renang sekaligus yang bisa dinikmati oleh tamu maupun pengunjung guys. Yang paling ikonik tentu saja infinity poolnya, dengan view langsung menghadap hamparan bukit hijau dan pegunungan. Ini sih jadi spot favorit buat berenang sambil menikmati panorama negeri di atas awan yang jadi ciri khas Hidden Valley Hills. Jadi di sini tuh ada kolam renang khusus balita, anak-anak, sampai dewasa guys. Dan buat pengunjung umum yang mau berenang di sini juga bisa nanti dikenakan tiket renang sebesar Rp25.000 per orang untuk usia 13 tahun ke atas atau dewasa dan Rp20.000 per orang untuk usia 3-12 tahun. Boleh dijelasin secara singkat Pak, ini areanya ini kan banyak monumen ya? Atau banyak peringatan ini, dulu tempat ini apa Pak sejarahnya? Ini ya dulunya hutan. Hutan. Saya pertama kali itu mau bikin tempat peristirahatan pribadi, kolam renang sama dapur. Nah, kemudian pada waktu saya mau menggali tanah ini, saya melihat ini ada tugu dalam semak-semak, ternyata ini tugu Belanda. Oh, di tahun Tugu berapa Belanda, itu, Pak? tahun 1898. Nah, tugu ini menjelaskan mengenai ketinggian tempat ini sama dengan Gunung Cupu, 362 meter dari permukaan laut. Oh iya. Iya. Nah, Jadi ditemuin di situ ya Pak ya? Ya, Tugu ini dibangun atau ditemukan Pak? saya ditemukan. Ditemukan, ada nongol sedikit di tanah ini, tanah kan saya gali. Iya. Nah, kemudian takut rubuh ya saya
saya bungkus sedikit-sedikit, dibungkus jadinya ini. Nah, di sini ada hipnosisnya mengenai Hidden Valley ini apa-apa ya. Nah, ternyata di sana itu ditemukan telapak kaki kuda terbang, prasasti kaki kuda terbang. Prasasti. Tunggangan para dewa yang anting-antingnya jatuh di lembah ini, sehingga ini disebut Desa Cianting. Nah, jatuhnya anting-anting yang nggak ketemu di lembah-lembah ini, saya kasih nama tempat ini Hidden Valley. Oh, jadi itu sejarahnya Iya, ya, Pak ya? jadi Hidden Valley. Oke. Nah, itu bisa dilihat di sini. Ternyata tempat ini tuh dikelilingin gunung-gunung yang penuh legenda dan sejarah. Nah, Oh, nah iya. itu bisa dilihat ini Gunung Parang, ada Gunung Bongkok, ada Gunung Cupu, ada Gunung Lembu. Nah, ternyata kerajaan-kerajaan dari tanah Jawa itu asalnya dari sini semua. Cikal bakalnya dari sini, kerajaan Sunda Galuh. Tepatnya kerajaan Sunda. Dari sini. Jadi semua itu ada urut-urutannya, bisa dilihat di sini. Tuh, ini skemanya, Pak. Jadi ini skema, jadi perjalanan dari kerajaan Hindu di tanah Jawa ini. Ini apa ya? Iya, ini bisa di-shoot, bisa itu. Oh, ini semacam silsilah ya, Pak? Iya, silsilah bukan silsilah, itu silsilah kerajaan. Jadi jelas keberadaannya, jelas raja-rajanya, jelas tahun-tahunnya, jelas. Ini Pak Henry yang buat ini, Pak? Saya yang bikin. Wow, keren. Saya yang bikin. Ini adalah suatu bentuk perjalanan ya, ringkasan dari 7 pilar legenda purba. Kalau di sana mengenai kerajaan Hindu masing-masing. Oh, Iya. jadi filosofi 7 pilar ini berkaitan dengan ini, Pak? Iya, ini bisa dibaca di satu tempat sini. Tapi kalau mau detailnya, raja-rajanya itu di sana. Itu udah ada nomornya 1, 2, 3. Urutan ya, Pak ya? Iya. Oh, iya. Dan di sini ditemukan itu jejak manusia purba. Nggak tahu telapak tangan siapa. Itu ditemukannya juga unik. Saya berdiri di situ mau bikin jejak kaki Sangkuriang, kok seolah-olah saya melihat kaki. Saya sikat, nggak tahu yang keluar telapak tangan. Ada 3. Yang 2 udah mulai burem, yang 1 masih utuh. Jadi itu telapak tangan asli yang bukan dipahat tapi dicap. Kenapa bisa ngecap ya? Orang zaman dulu kan gitu. Prabu Tandanya Siliwangi seperti kan biasanya telapak kaki atau telapak tangan. Bukan sekedar tempat wisata ya, Pak? Oh bukan, ini ya wisata sama ijukan. Kan ini mau buat pribadi. Karena kita menemukan sesuatu semuanya ini berkaitan dengan sejarah. Saya pikir ini perlu dilestarikan. Perlu dilestarikan, sehingga ya saya bikin ini buat umum supaya orang mengerti akan keberadaan leluhurnya dulu gimana. Tapi ini nggak menunjukkan, ini menunjukkan mulai dia memerintah. 395 sampai 434. Ya. Nah, tahun 397 itu nama Sunda pertama kali dipakai. Nah, ini yang ini terus turun semua. Ini kan tahunnya berurutan. Jadi ini semua juga masih ada kaitannya. Dirapihin. Ini patung-patungnya. Iya. Om, kenapa kan ada pengawalnya yang macan putih itu? Om Iya. belum kasih patungnya macan putih. Ada di sana macan putih 2. Oh, di depan ya? Enggak, ya itu anak cucunya Prabu Siliwangi, namanya Bongbang Larang, Bongbang Kencana. Itu adanya di Panjalu. Oh, di Panjalu. Jadi ditaruh di sini supaya saya bisa cerita kalau nanya ini apa. Oh, ini bisa jadi ini. itu cucunya yang Cucunya. kemudian berwujud jadi Iya, kalau yang macan putihnya itu pengawalnya. pengawalnya. Yang didapat di Curug Sawer, Majalengka. Tuh. Oh, asli di situ ya. Itu pengawalnya benar-benar macan putih ya. Macan putih memang. Macan putih. Dia kan Prabu Siliwangi kan dikasih ajian bisa menghilang, bisa lari secepat angin, bisa memanggil bala bantuan macan putih, pengawalnya. Pengawalnya itu ya. Kalau yang 2 itu yang di Panjalu itu cucunya. Cucunya yang melanggar aturan sehingga dia masuk ke suatu kula. Kula itu tempat kayak apa ya, danau, kolam, keluar-keluar jadi macan. Oh gitu. Iya. Karena dia melanggar aturan. Melanggar aturan.
Ini paling panjang di Jawa Barat. Ini 400 meter nih panjangnya. Wow. Jadi ini saya udah mantep buat sang proklamator. Iya, jadi ya ini langsung saya bikinin ini hipnosisnya, nah, terus pasang Soekarno. Ternyata pintunya ada 5. Ini juga mendadak pintunya ada 5, makanya saya bikin Pancasila satu ini. Tuh lihat, kan unik. Jadi ini satu. 2, 3, 4, 5. Iya. Nah kemudian di sini ya ada perjuangannya, perjuangan ini ada apa proklamasi, ada perjuangannya. Dan ini adalah deretan presiden-presiden yang di Indonesia, termasuk presiden yang ke-9. Nah, siapa ya, baca aja dulu. Jadi ini abadi. Disebut you are the next one, ya selanjutnya pasti ada. Pasti ada, tapi siapa ya belum tahu. Ya ini. Yang tahu yang itu. Nah, Bagi ternyata seseorang sudah tahu ya Om. Bagi seseorang, bagi Om sudah ada gambaran kan? oh udah Iya. ada. Tapi tidak berani menyebutkan gitu ya. Om. Ya yang nyebutkan ya yang baca ini. Yang baca. Oh mungkin anak saya kali. Iya. Ya. Dan ternyata dari ramalan Joyoboyo sama kemerdekaan itu kan bahwa dia meramalkan Indonesia akan kedatangan Satrio Piningit. Ternyata ada benang merahnya. Ya karpet terbang, orang yang ikut karpet terbang itu adalah yang sebagai penyambung garis takdir yang mudah diramalkan oleh Joyoboyo. Yaitu siapa? Presiden Soekarno ini. Presiden Soekarno ini. Nah, ini saya tulis hipnosisnya dengan kira-kira keinginan dia itu menitipkan bangsa ini pada kita ini generasi muda demi anak cucu. Dan ternyata ada koneksi. Memang ini direstui leluhur. Direstuinya gimana? Lah dulu penguasa Sunda ini itu adalah yang paling terkenal ya. Jadi itu adalah Prabu Siliwangi. Ternyata ada koneksi dengan Pak Soekarno yang lahir 500 tahun kemudian. Nah, Prabu Siliwangi. dari Prabu Siliwangi. Masa ada itu siklus 500 tahunan, itu kan suatu yang unik. Ya, di Prabu Siliwangi lahir tahun 1401. Sedangkan Soekarno 1901. Jadi ada koneksi 500 tahun persis. 500 tahun persis. Ya. Nah, nanti itu patung itu mau saya taruh di bawah belakang sini. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu udah ada patungnya, udah lama saya bikin. Kalau ini patung Erlangga ini dari Kediri, ini dulu ada di rumah saya. Saya beli ini tuh udah hampir 45 tahun yang lalu. Saya beli di Magelang, di mana saya beli batu ini. Ini kayak yang di GWK ya? Iya, memang GWK. Jadi kalau menurut saya, kata orang itu GWK itu Dewa Wisnu. Tapi kalau menurut saya itu Erlangga. Bisa disebut Erlangga. Ini kan buktinya ini kan patung Erlangga. Iya, patungnya. Naik Garuda Wisnu Kencana. Kenapa bisa begitu? Ya karena Erlangga itu kan titisan Wisnu disebutnya. Dia anak turunan dari Mahendradatta. Mahendradatta itu adalah cucunya dari Empu Sindok. Empu Sindok itu dari Mataram kuno yang dipindah ke mana, ke Jawa Timur tahun 929. Jadi ada kaitannya semua. Ini ada kaitannya Kediri, saya pasang Kediri karena ini ada kaitannya dengan antara Joyoboyo itu dengan kedatangan bimbingan spiritual karpet terbang gitu loh. Makanya saya pasang ini yang di rumah saya bawa ke sini. Ini kan view-nya bagus, Pak. Bagus banget. Ya, view-nya 360 derajat semua. Iya. Kan. Tuh lihat keliling cuma ini karena ketutup. Ini aja. Nah ini yang tanda tangan ini Pak Arif Rahman, Ketua Forum Keberagaman Nusantara. Ini di bawah Amin Ma'ruf dulu, sekarang Gibran. Ini. Dia saya suruh datang ke sini, saya suruh tanda tangan mau. Iya kan? Iya. Yang ini tuh sebetulnya dulu ini adalah gambar foto Pak Soekarno ketika merenung
di bawah pohon sukun menghasilkan Pancasila ini. Tapi karena dia itu nggak bisa digrafir, disuruh pasang foto, saya nggak mau. Akhirnya saya ini dihapus, udah karena barang dihapus saya tulisin ini, ternyata ini pas juga. Jadi cocok itu kan, kita beragam. Nah, Kalau kamu tipe yang lebih suka santai sambil menikmati suasana, Hidden Valley Hills juga punya banyak spot chill yang nyaman banget buat nongkrong, terus ada coffee shopnya juga loh. Wah, asik banget kan? Apalagi di berbagai sudut areanya, tersedia banyak tempat duduk dengan view langsung ke hamparan bukit. Jadi mau duduk santai, ngopi, ngobrol bareng pasangan, atau sekedar menikmati udara segar dan sunsetan di sore hari pas banget nih guys. Di dekat coffee shop juga udah tersedia fasilitas tenis meja buat kamu yang suka aktivitas ringan sambil seru-seruan bareng keluarga ataupun teman-teman. Untuk menu di coffee shopnya juga tersedia hanya jenis minuman kopi dan non-kopi aja ya. Dari segi harga, menurut aku pribadi memang sedikit pricey nih. Kisaran harganya itu 30-38 ribuan. Kalau siang hari, Hidden Valley Hills ini cantik karena view bukit dan lautan awannya. Malam harinya tuh tempat ini berubah jadi super magical guys. Lampu-lampu resort mulai menyala, City Light Purwakarta juga kelihatan dari kejauhan. Dan asiknya, udara malamnya tuh makin dingin, vibes-nya tuh berasa kayak lagi liburan di resort mewah ala luar negeri gitu. Area cafe dan spot chillnya juga makin hidup saat malam hari. Bayangin deh kamu duduk santai sambil menikmati kopi hangat, terus ngobrol bareng orang tersayang dan ditemani city light dan suara alam yang menenangkan. Rasanya itu susah banget kan buat pulang. Wih, mantap. Guys, ini dia satu momen yang gak boleh dilewatin sama sekali, yaitu sunrise di pagi harinya. Kalau nginep di sini, jangan kebablasan tidur ya, karena sunrise di sini tuh gila sih, epic banget. Langitnya tuh oranye keemasan, bukitnya hijau berlapis, terus ada kabut tipis yang berubah jadi lautan awan. Ditambah lagi udara paginya tuh yang super sejuk. Rasanya sih kayak bangun tidur langsung berada di negeri atas awan gitu guys. Kalau disuruh pilih salah satu, coba kamu tim mana? Tim sunrise, sunset, atau city light malam harinya? Tulis di kolom komentar ya.
Setelah puas menikmati sunrise dan lautan awan di pagi hari, kamu juga bisa langsung sarapan sambil ditemani view bukit dan pegunungan yang masih diselimuti udara sejuk. Untuk breakfastnya nanti di area restonya ya guys. Menu sarapannya itu ala carte, dibuat fresh dan disajikan langsung setelah kita pesen. Jadi nanti ada beberapa alternatif menu yang bisa kita pilih. Nah, untuk menunya juga udah dilengkapi dengan buah potong sama jus buah. Overall untuk rasanya sih lumayan oke ya. Nah, yang terakhir aku akan spill untuk kamar tipe superiornya nih. Kapasitas kamar ini untuk 2 orang dewasa dengan maksimal 2 anak kecil. Jadi di tipe superior ini terdapat balkon dengan 2 buah kursi dan 1 meja bisa buat kita duduk santai. Terus di depan balkonnya juga terdapat kolam ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja aku spill dalamnya. Nah, ini untuk kamar nomor 401. Di dalamnya itu udah terdapat twin bed, working desk, terus ada mini kulkas dan komplimen. Terus udah ada TV dan AC-nya juga ya guys. Kamarnya sih minimalis tapi menurut aku sih compact ya. Penerangan di dalam kamarnya juga udah bagus dan terang. Di sini juga tersedia lemari besar, lengkap dengan hanger baju dan 2 pasang slippers. Kita cek kamar mandinya ya. Di bagian luarnya itu terdapat wastafel, cermin besar, dan hair dryer. Nah, ini untuk kamar mandinya. Tempatnya tuh bersih, tersedia kloset duduk, terus sudah disediain 2 handuk, shower, water heater lengkap dengan sabun dan sampo. Untuk harganya aku spill di sini ya. Gimana guys, kalau menurut kamu tempat ini worth it gak sih buat masuk wishlist liburan kamu? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke guys, sekian review jujur dari aku untuk update terbaru Hidden Valley Hills Purwakarta di tahun 2026. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!